Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku kelas 7, marilah kita mempelajari bab selanjutnya, yaitu mengenai interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Ya, sebelum kita membahas materi, Bu Atika mau tanya, kamu tinggal di daerah apa? Perkotaan, atau desa, atau pedesaan, atau pinggir kota, atau pegunungan, atau bahkan mungkin saudaramu ada yang tinggal di pesisir pantai gitu ya. Nah, beberapa contoh yang tadi disebutkan, misalnya Bu Atika tinggal di pedesaan. Nah, itu merupakan salah satu contoh lingkungan. Nah, berarti lingkungan itu apa? Nah, oke, kita langsung bahas ya. Nah, lingkungan merupakan segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup dan berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Ya, nah selanjutnya habitat. Nah, kalau habitat itu apa habitat? Habitat merupakan tempat suatu makhluk hidup bertempat tinggal dan melakukan aktivitasnya. Kalau tadi contoh lingkungan kan misal pegunungan, pedesaan, pesisir pantai gitu ya. Nah, kemudian kalau habitat, contoh habitat misalnya ikan. Habitat ikan di perairan, habitat kucing di daratan. Nah, berarti makhluk hidup tersebut bertempat tinggal di mana dan melakukan aktivitasnya di mana. Seperti itu. Lanjut, kemudian komponen dalam lingkungan. Nah, komponen dalam lingkungan ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan makhluk hidup, berarti meliputi semua jenis makhluk hidup seperti mikroorganisme, jamur, tumbuhan, lumut, hewan, manusia, dan lain-lain. Semua makhluk hidup ya. Nah, kemudian komponen abiotik. Nah, komponen abiotik berarti makhluk tak hidup. Contohnya apa? Contohnya tanah, air, udara, suhu, cahaya matahari, kelembapan udara, derajat keasaman atau pH, kemudian salinitas atau kadar garam, batu, tanah, pasir, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, itu untuk komponen dalam lingkungan. Ada komponen biotik dan abiotik ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam ekosistem. Nah, ekosistem sendiri itu apa? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berarti antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu mereka saling timbal balik, melakukan timbal balik. Contoh ya, contoh. Berarti kan ambil contoh misalnya makhluk hidupnya tumbuhan dengan lingkungannya. Nah, tumbuhan dia memperoleh air, zat hara, cahaya matahari gitu kan dari lingkungannya tersebut. Nah, kemudian tumbuhan menggunakan itu untuk fotosintesis, diolah untuk membuat makanannya dia. Kemudian tumbuhan menghasilkan oksigen begitu untuk lingkungannya. Nah, itu namanya timbal balik. Ekosistem itu apa? Saya ulangi, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kemudian kita akan mempelajari komponen-komponen ekosistem. Nah, berdasarkan peranannya dalam ekosistem, peran ya. Berdasarkan peranannya dalam ekosistem, komponen biotik dibedakan menjadi ada produsen, ada konsumen, dan dekomposer. Nah, produsen itu apa? Produsen yaitu komponen biotik yang dalam ekosistem berperan sebagai penghasil makanan. Berarti produsen bisa menghasilkan makanan sendiri, merupakan makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Itu. Komponen biotik yang dalam ekosistem berperan sebagai penghasil makanan. Contohnya apa? Tumbuhan hijau, ya tumbuhan cabai, kemudian pohon rambutan, pohon mangga, gitu ya. Kemudian fitoplankton, fitoplankton juga termasuk produsen. Kemudian konsumen. Nah, sekarang kita akan membahas konsumen. Konsumen itu apa? Konsumen merupakan komponen biotik yang dalam ekosistem berperan sebagai pemakan. Karena dia tidak menghasilkan makanan sendiri. Contohnya hewan. Nah, kita manusia juga termasuk konsumen. Gitu. Kita tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, kita memperoleh makanannya dari makhluk hidup lain. Begitu. Nah, untuk konsumen, nah ini kan konsumen kan
komponen biotik atau makhluk hidup yang dalam ekosistem berperan sebagai pemakan karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, contohnya hewan. Nah, untuk konsumen ini jenisnya ada beberapa jenis konsumen ya, dimulai dari konsumen satu. Nah, konsumen satu itu yang kayak gimana? Konsumen satu yaitu hewan pemakan tumbuhan, berarti hewan tersebut yang langsung memakan produsen, langsung memakan tumbuhan. Nah, itu dinamakan konsumen satu. Contohnya apa? Kambing, kelinci, sapi, rusa gitu ya. Nah, itu. Kemudian konsumen dua, konsumen dua berarti hewan yang memakan konsumen satu atau hewan yang memperoleh energi dari konsumen satu. Contohnya harimau, ular. Nah, misalnya di sini contohnya misalnya harimau, saya ambil contoh harimau berarti kan misal ya, ada tumbuhan, kemudian dimakan oleh rusa. Nah, rusa dimakan oleh harimau. Nah, di situ berarti harimau sebagai konsumen dua karena harimau tersebut memakan konsumen satu, memakan rusa. Begitu. Kemudian konsumen tiga, hewan yang memperoleh energi dari konsumen dua. Contohnya elang. Di sini contohnya elang berarti misalnya ada tumbuhan padi misal. Tumbuhan padi dimakan oleh tikus. Tumbuhan padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen satu karena dia langsung makan padi. Kemudian tikus dimakan oleh ular misal. Nah, berarti ular sebagai konsumen dua karena ular memakan konsumen satu ya. Kemudian ular misal dimakan oleh elang, maaf. Oleh elang berarti elang tersebut termasuk konsumen tiga karena elang memperoleh energi dari konsumen dua atau memakan si hewan konsumen dua begitu dan seterusnya gitu. Nah, selanjutnya komponen-komponen dalam ekosistem setelah kita membahas produsen konsumen selanjutnya yaitu dekomposer. Nah, dekomposer itu apa? Dekomposer merupakan komponen biotik yang berperan sebagai pengurai zat organik, sebagai pengurai zat organik yang terdapat pada makhluk hidup yang telah mati. Nah, dekomposer ya diingat-ingat, komponen biotik yang berperan sebagai pengurai zat organik yang terdapat pada makhluk hidup yang telah mati. Contohnya apa? Contoh dekomposer, jamur, bakteri, gitu. Lanjut, nah selanjutnya satuan-satuan dalam ekosistem. Nah, satuan-satuan dalam ekosistem, kita mulai dari individu. Nah, individu merupakan satuan makhluk hidup tunggal. Contohnya tunggal ya, seekor sapi, seekor ular, seekor kucing, sebatang pohon, gitu. Satu, individu itu satu. Kemudian populasi. Nah, populasi berarti kumpulan individu yang sejenis yang menempati daerah tertentu. Contohnya populasi gajah. Nah, populasi gajah berarti di situ misalnya di sebuah hutan di situ ada sekumpulan gajah. Kemudian populasi kelelawar di suatu gua berarti misal di suatu gua ada di situ kumpulan kelelawar banyak. Nah, itu berarti populasi kelelawar. Kemudian di belakang rumah, misal di belakang rumah ada pohon bambu banyak. Nah, di situ berarti populasi bambu. Gitu. Nah, kemudian komunitas. Nah, komunitas merupakan kumpulan populasi di suatu tempat tertentu. Kumpulan populasi di suatu tempat tertentu. Contohnya komunitas sawah. Nah, pada komunitas sawah terdapat populasi padi, populasi keong, populasi katak, ya kan? Nah, misalnya di komunitas sawah ya. Contoh komunitas sawah. Nah, di situ kan ada sekumpulan padi, sekumpulan keong, sekumpulan katak gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu ekosistem. Setelah individu, populasi, komunitas, kemudian meningkat lagi ekosistem. Diluas lagi ya. Nah, ekosistem berarti kesatuan antara komunitas dengan lingkungannya, atau bisa juga hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya ekosistem sungai. Nah, di situ ada berbagai komunitas, kemudian mereka itu berhubungan timbal balik dengan lingkungannya gitu. Kemudian biosfer, nah selanjutnya yaitu biosfer. Biosfer merupakan bagian bumi dan atmosfer tempat makhluk hidup melakukan aktivitasnya. Nah, selanjutnya setelah kita membahas satuan-satuan ekosistem, kita akan membahas jenis-jenis ekosistem atau macam-macam ekosistem. Nah, berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua macam. Ada ekosistem buatan dan ekosistem alami. Nah, kita bahas dulu ekosistem alami, namanya aja alami ya. Alami berarti terbentuk secara alamiah, tanpa campur tangan manusia, alami gitu. Alami.
langsung ciptaan dari Allah gitu, langsung dari Allah. Itu ekosistem yang terbentuk secara alamiah atau tanpa campur tangan manusia. Contohnya apa? Hutan, padang rumput, danau, sungai, laut, gurun gitu. Kemudian ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan berarti ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Sengaja dibuat manusia ya, berarti dengan campur tangan manusia. Contohnya apa? Akuarium, kolam, waduk atau bendungan. Nah, waduk atau bendungan ini merupakan danau buatan. Nah, danau yang alami juga ada ya. Danau alami juga ada. Nah, kalau waduk atau bendungan ini merupakan ekosistem buatan karena dia itu danau buatan. Nama lainnya waduk atau bendungan. Kemudian sawah. Nah, sawah termasuk ekosistem buatan. Kemudian apa lagi? Kebun binatang, misalnya itu kebun binatang merupakan ekosistem buatan. Nah, selanjutnya kita bahas lagi masih jenis-jenis ekosistem. Nah, ekosistem alami dibedakan menjadi ekosistem darat, air, pantai, dan air laut. Nah, kita bahas dulu ekosistem darat. Nah, ekosistem darat dibedakan menjadi 6 bioma. Nah, bioma itu apa? Bioma yaitu ini ya, ekosistem darat dalam skala luas yang memiliki tipe tumbuhan dominan. Nah, berarti di daerah tersebut itu tumbuhan yang dominan apa gitu kan. Nah, kita bahas dulu untuk contoh ekosistem darat ada gurun. Nah, gurun tumbuhan dominannya apa? Kurma, kaktus gitu kan ya. Kemudian padang rumput. Nah, padang rumput atau savana. Nah, padang rumput atau savana itu tumbuhan dominannya apa ya? Ya rumput ya. Kemudian hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu tuh curah hujannya tinggi sehingga hutannya lembab gitu. Nah, ada untuk tanaman dominannya ini tanaman-tanaman tinggi gitu. Kemudian hutan gugur. Nah, hutan gugur dia biasa di musim-musim yang hangat tapi juga lagi musim panas yang lama sehingga ini dominan untuk vegetasi atau tumbuhan-tumbuhan yang menggugur gitu. Kemudian taiga. Nah, taiga ini tipe tumbuhannya itu seperti contohnya cemara, kemudian pinus gitu, kemudian tundra. Nah, tundra itu di daerah yang suhunya dingin. Nah, tipe tumbuhan dominannya apa? Tumbuhan dominannya semak-semak sedang gitu ya, semak-semak tapi sedang. Gitu. Nah, lanjut. Selanjutnya, ekosistem air tawar. Nah, ekosistem air tawar dibedakan menjadi ekosistem danau, rawa, dan sungai. Kemudian berdasarkan kedalaman dan intensitas cahaya yang masuk atau yang diterima, ekosistem tawar dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona litoral atau zona tepi. Nah, ini di sini ini masih tepi ya termasuknya ya. Daerah yang dangkal sehingga cahaya matahari masih dapat mencapainya. Kemudian zona limnetik ini sampai sini. Itu daerah terbuka dan cahaya matahari masih bisa mencapainya. Kemudian yang ketiga yaitu zona profundal atau zona dasar. Zona profundal atau zona dasar ini daerah di kedalaman di mana cahaya matahari sudah tidak dapat masuk. Nah, kemudian ekosistem pantai. Selanjutnya ekosistem pantai. Nah, ekosistem pantai dibedakan menjadi beberapa formasi, yaitu berdasarkan adanya tumbuhan yang cocok di pantai tersebut. Yang pertama yaitu formasi mangrove. Formasi mangrove, nah ini berarti tanamannya diisi oleh tumbuhan utamanya yaitu tumbuhan bakau atau mangrove. Kemudian ada juga tumbuhan lainnya, misalnya ini kayu api, kemudian ini bogem. Nah, kemudian ada formasi Pescaprae. Nah, di sini vegetasi utamanya, tumbuhan utamanya atau tumbuhan yang dominan yaitu telapak kambing. Nah, ini tumbuhan telapak kambing seperti ini ya. Terus kemudian rumput angin. Nah, yang seperti ini, yang kayak bulat-bulat itu rumput. Itu. Nah, kemudian formasi Barringtonia. Nah, formasi Barringtonia itu vegetasi utamanya itu tanaman Barringtonia. Nah, ini butun. Kemudian tanaman lainnya ini pandan laut ya, seperti ini ya. Nah, selanjutnya yaitu ekosistem air laut. Nah, ekosistem air laut merupakan ekosistem yang paling luas di dunia. Nah, berdasarkan cahaya tembus matahari yang masuk, berdasarkan daya tembus cahaya matahari yang masuk, air laut dibedakan menjadi ada daerah fotik dan afotik. Afotik itu
fotik itu daerah yang masih mendapat cahaya matahari, sedangkan afotik itu merupakan daerah yang sudah tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Nah, secara fisik, ekosistem air laut dapat dibedakan menjadi 4 daerah, yaitu zona litoral atau intertidal, daerah yang berbatasan dengan daratan. Kemudian neritik, zona neritik, daerah yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Kemudian batial, kalau batial merupakan daerah yang kedalamannya 200 sampai 1.800 meter. Nah, di sini sudah mulai sedikit cahaya matahari yang masuk ya. Kemudian zona abisal, yaitu kedalamannya lebih dari 1.800 meter. Nah, untuk daerah ini, zona abisal sudah tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Ya. Untuk part 1 itu saja dulu. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.